Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Putra Ayu Ramadhani, saya dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjawab 5 soal ulangan harian bahasa Indonesia. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan teks sejarah dengan teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah kisah imajinasi yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang benar-benar terjadi. Sementara teks cerita sejarah adalah tulisan yang berisi cerita, kejadian atau peristiwa yang benar-benar pernah terjadi atau berlangsung di masa lalu. Soal yang kedua, jelaskan pengertian dan struktur teks editorial. Teks editorial adalah artikel yang berada pada kolom dalam surat kabar yang berisi pendapat atau pandangan suatu media terhadap satu peristiwa yang bersifat aktual atau sedang hangat menjadi bahan perbincangan publik. Pendapat ini dapat berupa dukungan, pujian, kritikan, atau semacamnya yang merupakan sikap dari institusi media massa. Struktur editorial terdiri dari pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang. Jelaskan pengertian artikel, kemudian apa perbedaan kalimat opini dengan kalimat fakta. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online maupun cetak, dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Kemudian, perbedaan kalimat opini dan fakta. Fakta adalah pernyataan yang menampilkan situasi real dari sebuah masalah ataupun kejadian. Karena hal inilah bisa dikatakan bahwa kebenaran sebuah fakta sudah teruji. Sementara itu, opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah persoalan ataupun keadaan yang pernah maupun yang sedang terjadi. Opini antara satu orang dengan orang lainnya cenderung tidak sama, sebab dipengaruhi oleh pola pikir, pengetahuan, serta lingkungan dalam menanggapi suatu masalah. Jelaskan perbedaan kritik dan esai. Kritik merupakan analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik dan buruknya suatu karya secara objektif. Adapun esai diartikan sebagai karangan singkat yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya. Di sini saya akan menceritakan secara singkat novel tentang perahu kertas. Perahu kertas yang ditulis oleh Dewi Lestari atau D. Lestari yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka tahun 2009. Perahu kertas bercerita tentang Kugi, seorang gadis yang gemas berhayal dan menulis dongeng. Ia kerap kali membuat surat untuk Dewa Neptunus dalam bentuk perahu kertas yang dihanyutkan ke danau atau laut. Kecintaan Kugi terhadap dunia sastra membuatnya menempuh pendidikan sastra di sebuah universitas di kota Bandung. Sementara itu, Kinan adalah seorang pria yang gemar melukis. Setelah tinggal di Amsterdam bersama sang nenek, Kinan akhirnya kembali ke Indonesia dan mengenyam pendidikan di kota Bandung. Kinan sebenarnya bercita-cita untuk menjadi seorang pelukis, namun ia terpaksa masuk ke Fakultas Ekonomi karena keinginan sang ayah. Sahabat Kugi sejak kecil, Noni, mempertemukan dirinya dengan Kinan. Kinan sendiri merupakan sepupu dari kekasih Noni yang bernama Aiko. Keempatnya pun bersahabat hingga akhirnya Kugi dan Kinan memiliki rasa satu sama lain. Kendati demikian, perasaan itu mereka pendam dalam hati karena Kugi sudah memiliki kekasih bernama Joshua, sedangkan Kinan dijodohkan dengan sepupu Novi yang bernama Wanda. Hubungan Kugi dan Kinan semakin merenggang setelah Kinan berpacaran dengan Wanda. Suatu saat Kinan mengalami masalah sehingga ia harus mengakhiri hubungannya dengan Wanda.
Masalah keluarga dan patah hati yang dialaminya membuat Kinan meninggalkan kehidupan di kota Bandung. Ia pun pergi ke Bali dan bertemu dengan Pak Wayan yang memiliki hobi melukis. Selama menetap di Pulau Dewata, Kinan mulai melanjutkan bakatnya di bidang seni lukis. Ia juga jatuh cinta dengan keponakan Pak Wayan, Lude Laksmi. Di sisi lain, Kugi bekerja di Jakarta. Dia bertemu dengan Remy, atasan dan sahabat kakaknya. Keduanya jatuh cinta dan memutuskan untuk menjalin hubungan. Suatu ketika, Kinan harus kembali ke Jakarta karena harus melanjutkan perusahaan keluarganya. Kugi dan Kinan pun bertemu kembali di kota Jakarta. Kelebihan novel Perahu Kertas ini adalah mengulas kisah menarik tentang persahabatan, cinta, dan impian. Karya tulis ini membuat kisah realistis yang kerap dialami oleh kebanyakan remaja. Alur cerita Perahu Kertas juga runtun, sehingga nyaman untuk dibaca. Di sisi lain, penulis novel ini menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca. Kekurangannya terletak pada penjabaran cerita yang terlalu rinci, sehingga pembaca cenderung malas untuk membacanya. Selain itu, jumlah halaman dalam novel ini juga terlalu banyak. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.